Salam, jumpa lagi di pelayanan mimbar GKMI Eklesia. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya, kita akan berdoa meminta pencerahan, pengarahan, dan pimpinan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, kami tak henti-hentinya mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan yang melimpahi kami hari lepas hari, khususnya di tengah keluarga kami dengan masing-masing anggotanya pribadi lepas pribadi. Tuhan menyertai kami. Kami sungguh bersyukur di dalam ibadah ini, terkhusus Engkau hendak berbicara, berfirman kepada kami. Kiranya Engkau memberkati kami sekalian, siapapun kami yang berada di dalam keluarga demi keluarga. Tuhan berkati. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, begitu juga dengan siapapun hamba-Mu yang mendengarkan dimanapun mereka berada, kapanpun mereka mendengarkan dan menyaksikannya. Tuhan hadir memberkati, biarlah yang terbaik Tuhan curahkan kepada kami sekalian. Ya Tuhan, berkatilah kami hati seorang murid. Biarlah kami mendengarkan firman-Mu, kami menjadi murid-murid yang sejati, melakukan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan, yang menjadi ajaran dari guru kami Yesus Kristus, dan biarlah hidup kami berbuah lebat dengan buah-buah roh. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami, dan kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam Yesus Kristus, firman yang sudah menjadi daging. Kami berdoa, amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19, demikian firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Saudara-saudara yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara, tema minggu ini adalah karena engkau mengasihi aku. Karena engkau mengasihi aku. Ini masih berbicara tentang keluarga, di mana Sinode GKMI pada bulan Juli menaruh perhatian khusus, begitu concern terhadap kehidupan keluarga demi keluarga. Karena gereja adalah gereja keluarga. Gereja yang terdiri dari keluarga demi keluarga, maka bagaimanapun keadaan keluarga sangat berdampak langsung terhadap dinamika hidup bergereja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya melihat sebuah tulisan di truk begitu, saudara-saudara. Sudah terbiasa atau sudah menjadi kebiasaan di Indonesia ini, setiap truk itu kadang-kadang ada tulisannya yang membuat kita itu lucu, kadang-kadang
membuat kita itu berpikir dan merenungi, kemudian kadang-kadang juga berisi dengan motivasi. Nah, pas waktu itu saudara, saya melihat sebuah tulisan yang menurut saya itu sepertinya bentuk keluarga yang diinginkan. Jadi di situ ada sebuah tulisan begini, saudara-saudara. Bapak racing, ibu shopping, anak traveling, yang kerja cukup mesin trading. Setidaknya ini tidak sesuai dengan apa yang ada dalam diri Pak sopir itu. Ternyata Pak sopir pun bekerja keras. Dia menyopir sedemikian supaya bisa menghidupi keluarganya. Tetapi tampaknya banyak orang terbuai dengan tulisan ini. Orangnya ini pengen seneng. Yang kerja cukup mesin. Orang dalam mencukupi keluarganya nggak mau rekoso, mereka tidak mau susah payah, tidak mau keluar keringat, mereka inginnya kerja smart, mengandalkan mesin trading itu. Maka keluarlah sebuah ungkapan seperti tadi, bapak racing, mama shopping, anak traveling, yang kerja cukup mesin trading. Begitulah saudara-saudara hari-hari ini. Keluarga itu dibentuk sedemikian menjadi sebuah komunitas yang diharapkan yang isinya itu adalah seneng-seneng saja. Tetapi lebih dari itu, keluarga itu ada sebuah institusi pertama yang dibentuk oleh Tuhan dengan tujuan jelas, yaitu mengarahkan kehidupan dan dinamika hidup berkeluarga itu untuk memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, seperti panggilan Tuhan Yesus kepada Rasul Petrus, salah satu tugas lembaga yang bernama keluarga itu adalah penggembalaan. Di dalam penggembalaan terdapat begitu banyak kebaikan-kebaikan, panggilan-panggilan yang justru memperkaya kehidupan masing-masing anggota keluarga. Sehingga diharapkan setiap orang yang masuk kepada keluarga kita itu, dia diberkati. Dia dimotivasi, dia mendapatkan inspirasi, dan ketika dia keluar dari keluarga itu, dia bukan menjadi pribadi yang sama, tetapi menjadi pribadi yang berbeda, yang tentunya menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi panggilan keluarga itu ada panggilan yang luhur, tetapi satu sisi hari-hari ini banyak orang yang tidak suka keluarga, sukanya pacaran saja. Sukanya kumpul-kumpul saja, tapi tidak mau menikah. Menikah itu rekoso, menikah itu tampaknya tidak enak-enak, saudara-saudara. Maka tidak heran ada seorang yang mengatakan, namanya Pak Daniel Alexander, itu mengatakan bahwa makin hari, mungkin 20 tahun ke depan, orang berkeluarga itu makin jarang dan aneh. Ya memang begitu, hari-hari ini gereja kembali berpikir ulang bagaimana untuk memperkaya, memperdaya, memotivasi keluarga demi keluarga supaya keluarga itu kehidupannya makin sehat sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki sebagaimana tertulis di dalam firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya itu agak sedih begitu. Bagaimana seorang baru lulus SMA, baru pacaran, saudara-saudara, tetapi isi statusnya itu tentang perceraian. Saudara-saudara, pacaran gak ada seumur jagung, tetapi pikirannya itu bicara tentang perceraian. Lalu komanya memang berat hidup berkeluarga, terlalu cepat berpikirnya, saudara-saudara. Orang berpikir masuk dalam keluarga itu ada stepnya, tidak tiba-tiba langsung menginjak kepada keluarga. Oh enggak, saudara-saudara. Oleh karena itu gereja melalui keputusan-keputusan yang dibuat itu, paling baik itu adalah memperdayakan keluarga demi keluarga. Kan tidak ada kan di antara kita yang hidup di luar keluarga. Tentunya setidaknya kita lahir di tengah-tengah keluarga. Dan kita hidup tidak bisa lepas dari keluarga. Oleh karena itu, bagaimana kita menghidupi keluarga kita dan bagaimana seharusnya kita hidup dalam keluarga itu. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang tema penting, yaitu penggembalaan keluarga. Karena kita mengasihi Yesus, maka kita itu juga mengasihi keluarga kita.
Sebagaimana Simon Petrus mengasihi Tuhan, Tuhan memberikan panggilan kepada Simon Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Di sini juga bisa diaplikasikan karena Yesus itu mengasihi kepala keluarga, maka kepala keluarga itu harus menggembalakan orang-orang yang ada di dalamnya. Mari kita sejenak memperhatikan bagaimana Yesus berdialog dengan Petrus begitu intens. Karena intens ini kita bisa melihat 3 kali Yesus berturut-turut berbicara kepada Petrus, tentunya dengan nada yang berbeda, tetapi kalimatnya itu sama. Dan direspon Petrus begitu mendalam sampai endingnya Petrus ini menjadi sedih, saudara-saudara. Kadang kita terpancing ya untuk mengatakan bahwa ini makin hari makin puncak begitu ya. Kasihnya Petrus itu kasih, nanti filia, nanti kemudian storge, nanti agape, macam-macam, saudara-saudara. Tetapi kita melihat di sini Simon Petrus itu ditanya oleh Yesus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Lalu Yesus tanya kedua, lalu ketiga kalinya. Ketiga kalinya, saudara-saudara, Yesus menggunakan pertanyaan yang sama. Tetapi Petrus dari pertanyaan kedua dan ketiga tentu jawabannya itu berbeda. Khususnya yang ketiga disertai sebuah ungkapan perasaan Petrus. Dikatakan begini, saudara-saudara. Petrus menjadi sedih ketika Yesus bertanya. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan Petrus berkata kepada Yesus tentunya dengan lebih intens lagi mengatakan, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara-saudara, Petrus mengakui bahwa Yesus itu ada Tuhan. Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang tahu tentang diri Petrus, Tuhan yang tahu segala-galanya, dan Tuhan tahu kira-kira kapasitas, kemampuan, kompetensi Petrus itu. Tetapi Yesus justru di sini mendesak 3 kali sedemikian supaya Petrus itu memantapkan jawabannya itu dengan sungguh-sungguh. Bahwa panggilan penggembalaan itu tidak sekedar sesuatu yang sepele. Panggilan penggembalaan itu sesuatu yang serius. Panggilan penggembalaan itu adalah benar-benar dilakukan dengan berdasarkan kekuatan yang dari Tuhan. Termasuk di dalam kehidupan berkeluarga. Kehidupan berkeluarga itu bukanlah kehidupan yang didasarkan kepada rasa senang saja. Yang penting kita senang, yang penting cinta, pokoknya semuanya beres. Oh bukan, saudara-saudara. Tetapi kehidupan berkeluarga itu berbicara tentang sebuah panggilan untuk membawa kebaikan, memperkaya kehidupan, dan menjadikan semua anggota keluarga itu menjadi pribadi-pribadi yang bersukacita, dan kehidupannya itu makin hari makin menjadi lebih baik. Oleh karena itu, kalau ada orang yang hidup ketika dia hidup berkeluarga, hidupnya itu makin tidak baik, hidupnya itu makin sengsara, makin tidak jelas arah hidupnya, atau makin meninggalkan Tuhan. Ketika orang itu sudah berkeluarga, jelas ada masalah di dalam keluarga itu, yang tentunya kalau dirunut-runut tidak ada penggembalaan di dalam keluarga itu. Sayang, saudara-saudara. Memang akhir-akhir ini kadang-kadang orang itu selalu gampang ngomong nikah. Anak nakal, nanti nikahkan aja, nanti pasti beres. Nanti pasti ndak nakal lagi. Anak kena narkoba, dicariin pacar aja, nanti pasti sembuh itu narkobanya. Nanti leren-leren sendiri. Ya. Orang melakukan perzinahan, ya sudah dinikahkan aja supaya beres. Kemudian orang itu lama tidak menikah, dinikahkan aja. Jadi kayaknya nikah itu solusi sesuatu yang tidak baik. Kalau sesuatu tidak baik mau dirubah jadi baik, itu nikah.
Wah, pikirannya itu nikah, kawin, nikah, saudara-saudara. Bukan seperti itu. Itu sesuatu yang receh yang ditawarkan dunia itu, saudara. Tetapi di dalam keluarga, sebuah pernikahan itu panggilan, nggak boleh macam-macam. Dinamika hidup keluarga itu tidak bisa dilepaskan dari ketika orang itu memahami sebuah pernikahan. Maka pernikahan, saya katakan di sini ada sebuah panggilan. Panggilan apa? Untuk menggembala. Di dalam Petrus kita melihat bahwa dia itu benar-benar menggembalakan. Dan Petrus itu benar-benar melayani Tuhan, menggembalakan umat yang dipercayakan kepada Tuhan sampai akhir hidupnya dia setia. Dia mati baru selesai cerai dengan jemaatnya. Begitulah juga di dalam kehidupan berkeluarga. Penggembalaan yang benar itu juga benar-benar harus setia berpegang kepada firman Tuhan. Yang menarik saudara-saudara, di akhir perikop ini Tuhan Yesus cukup mengatakan, kalau dalam bahasa Yunani cuma satu kata ya, ikutlah aku, ikutlah aku. Saudara, sesuatu yang sederhana, tetapi disinilah yang menjadi sebuah perubahan besar. Ketika Petrus itu berkata bahwa dia itu menggembalakan, mengasihi Yesus. Lalu Yesus tidak banyak sebuah jawaban, ikutlah aku. Dan Petrus ikut Yesus setia sampai mati. Ini kan sesuatunya tampaknya lucu begitu ya. Bagaimana Yesus berkata, kamu mengasihi aku enggak? Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tanya lagi, benar kamu mengasihi aku? Aku mengasihi engkau, gembalakanlah dombaku. Lalu tanya lagi, kamu mengasihi aku? Iya, mengasihi aku. Terus setelah ngomong, aku mengasihi engkau Tuhan. Lalu Tuhan Yesus ngomong, gembalakanlah domba-dombaku. Setelah itu, diberitakan tentang bagaimana Petrus itu akhir hidupnya. Kematiannya itu bagaimana? Ya, dan menjadi pribadi yang setia di dalam mengikut Kristus itu. Jadi ada satu elemen lagi di dalam kehidupan berkeluarga, yaitu kesetiaan. Kesetiaan itulah yang menjadi hal yang utama. Kesetiaan itulah yang memampukan kita itu untuk merupa, untuk memperkaya, untuk merawat, memelihara kehidupan kita di dalam keluarga. Kesetiaan itulah yang memampukan kita untuk setia juga di dalam Kristus. Benar saudara-saudara, kalau Petrus itu ditanya lalu Tuhan Yesus mengatakan gembalakanlah domba-dombaku. Ini menarik ya. Domba di sini itu juga dikatakan anak domba dan domba. Anak domba dan domba yang sudah dewasa. Domba yang sudah dewasa itu ya betina dan jantan. Dan disitulah Petrus dipanggil untuk menggembalakan. Ini jelas tujuannya itu adalah menggembalakan jemaat yang di dalamnya juga serta ada anak-anak dan orang-orang dewasa. Tetapi gereja itu sendiri pada dasarnya itu adalah keluarga di dalam iman. Kenapa orang dari berbagai macam suku, bahasa, strata sosial dengan berbagai macam perbedaan itu bisa berkumpul di satu tempat? Itu adalah gereja. Gereja itu mengikat keluarga demi keluarga yang berbeda, itu menjadi satu kesamaan di dalam Kristus, yaitu menjadi satu keluarga di dalam iman. Kita memang memiliki keluarga dalam bentuknya secara biologis, tetapi kita juga ingat, kita juga mempunyai keluarga di dalam bentuk iman. Oleh karena itu saudara-saudara, menjadi kehidupan berkeluarga itu harus benar-benar menjalankan ibadah penggembalaan itu dan ibadah kesetiaan itu. Di dalam rumah itu memang ada roti hidup, ada roti jasmani, ada roti rohani. Tetapi di dalam karakter kesehariannya, keluarga itu harus ada gembala. Dan di situ juga harus ada orang-orang yang setia mengikuti panggilan gembala. Gereja itu benar-benar yang menjadi karakter kehidupan Kristen. Gereja adalah cerminan keluarga demi keluarga. Keluarga itu yang menjadi pemimpin itu adalah Bapa. Dan Bapa itu juga yang menjadi pemimpin Allah sendiri. Jadi jelas setiap keluarga fokus hidupnya itu adalah memuliakan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, beberapa hal bisa kita cermati di sini. Yang pertama adalah Allah merestorasi keluarga. Jadi saudara-saudara, gereja
yang terdiri dari keluarga, dan keluarga itu ada sebuah panggilan. Oleh karena itu percayalah, setiap ada masalah di dalam keluarga, Tuhan itu yang menjadikan keluarga itu, pasti Tuhan akan merestorasi, Tuhan akan merubah, Tuhan akan memulihkan keluarga demi keluarga itu menjadi keluarga yang diingini Allah itu sendiri. Aktivitas keluarga di dalam relasinya itu benar-benar harus mewujudkan bahwa masing-masing pribadinya itu punya relasi yang indah bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kita bisa mencermati bahwa berkeluarga ada sebuah aktivitas dan relasi di mana di dalamnya itu terjadi saling menjaga, saling memenuhi, saling memelihara, saling menyayangi, menjadikan pribadi menjadi pribadi yang menjadi lebih baik lagi. Jadi gereja itu harus memengaruhi masyarakat. Masyarakat juga bisa memperoleh keluarga. Tetapi gereja yang terdiri dari keluarga Kristen itu harus mempunyai tujuan yang Tuhan jelas, yaitu apa? Keluarga itu harus bisa menjadi garam dan terang bagi masyarakat. Bukan apa saja yang ada di dalam masyarakat itu masuk di dalam keluarga. Contoh kecil, saudara-saudara. Marilah kita mendidik anak-anak kita, anggota keluarga kita, mengatakan bahwa apa yang ada di luar, khususnya omongan-omongan buruk, omongan jelek, umpatan, omongan kotor yang ada di luar itu, tidak boleh dibawa masuk ke dalam. Tetapi apa yang kita bicarakan di dalam rumah dengan bahasa perkataan macam-macam, boleh dibawa keluar. Begitu juga ketika orang luar itu, anggota kita keluar rumah itu, gaya bicaranya itu seperti di dalam rumah, tidak ikut-ikutan yang ada di luar. Contoh kecil, keluarga harus menjadi terang bagi masyarakat dan gaya hidupnya menggarami masyarakat. Yang ketiga, saudara-saudara, berkeluarga adalah sharing dan caring. Keluarga itu adalah yang utama. Keluarga itu adalah yang utama bagi kita, dan keluarga juga yang harus mengutamakan Allah. Jangan pernah kita melakukan suatu pekerjaan, hobi, karya, ataupun karir-karir apapun yang sampai mengorbankan keluarga. Orang terlalu sibuk dengan keluarga, betul alasannya itu adalah untuk keluarga mereka gayeng, mereka tekun, mereka kadang-kadang tidak tahu waktu untuk bekerja. Alasannya itu jelas, semua kebutuhan keluarga tercukupi. Tetapi ada yang defisit. Biasanya kalau salah satu anggota itu terlalu sibuk kerja, kecanduan kerja, workaholic, asik dengan hobinya, relasi keluarga itu kadang-kadang dikorbankan. Relasi keluarga dengan Tuhan pun menjadi terkorbankan. Disinilah awal mula petaka di dalam keluarga itu terjadi. Ketika relasi satu dengan yang lain mulai renggang. Tidak ada sharing, tidak ada caring di dalam keluarga itu. Semuanya sibuk masing-masing. Seperti yang saya katakan tadi. Bapaknya racing, ibunya shopping, anaknya traveling. Kapan komunikasi? Nggak ada. Tetap keluarga itu bisa jadi hancur. Walaupun uang hasil trading itu bergelimang. Tetapi kalau tidak ada sharing dan caring, tidak ada relasi, itu bukan keluarga. Itu hanya sebuah klub, saudara-saudara. Itu ada sebuah kumpulan-kumpulan aktivitas sosial saja, bukan sebuah keluarga. Jadi di sini saudara kita melihat betapa pentingnya sebuah keluarga, dan orang Kristen itu yang sudah berkeluarga, keluarga saudara tentunya diberkati ketika pimpinan keluarga Anda itu mempunyai jiwa penggembalaan. Dia mempunyai jiwa kesetiaan. Dia menjadi orang yang rendah hati, tunduk di hadapan Tuhan sebagai kepala keluarga yang tertinggi. Dan masing-masing kita mempunyai kerinduan untuk saling care, untuk sharing, mengutamakan, memperdulikan, mengasah satu dengan yang lain menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, bahwa berkeluarga itu adalah ruang bagaimana setiap anggota keluarga itu saling memenuhi. Salah satunya itu adalah memenuhi kebutuhan akan kasih sayang. Kebutuhan kan banyak. Kebutuhan jasmani, makan, minum, biaya sekolah.
Kemudian yang lain juga bisa dikatakan sebagai kebutuhan relasi. Dalam hal ini ada kasih sayang. Saudara, kalau seseorang itu defisit kasih sayang di dalam rumah, maka orang itu akan mencari kasih sayang di luar. Kalau orang, saudara-saudara, orang itu tidak makan atau orang itu kurang makan, maka biasanya orang itu makannya itu cenderung geragas. Apa saja yang ada di depannya itu dimakan. Tidak peduli barang itu kotor atau bersih. Karena orang ini lapar, semuanya dilahap, semuanya dimakan. Begitu juga kalau orang itu kelaparan di dalam kasih sayang. Kalau orang itu mengalami defisit yang luar biasa dengan kasih sayang, maka orang itu akan mencari di luar rumah yang jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Apa saja cinta dari orang-orang, apa saja siapapun itu akan diterima, dan orang ini tentunya tidak menjadi pribadi yang lebih baik, justru akan menjadi pribadi yang hancur. Begitu juga kalau orang itu di rumah itu dibodoh-bodohin, saudara. Orang itu ketika dipuji, dia akan ikut siapa yang memuji itu. Kalau di rumah itu anak-anak kita bilang jelek, mini jelekin, tidak pernah dipuji, tidak pernah diangkat, tidak pernah dibanggakan, tidak pernah dikasihi, dipuji, dikatakan mengasihi, saudara-saudara. Ketika orang itu menganjak remaja, ketika ada orang mengatakan wajahmu cantik, wajahmu ganteng, hidupnya itu akan terpaku kepada orang yang berbicara seperti itu. Karena apa? Karena di rumah dia tidak mendapatkan. Dia kelaparan kasih sayang, dan kasih sayang yang diberikan oleh dunia yang penuh dengan kepalsuan itu akan dimakan. Oleh karena itu, marilah kita satu dengan yang lain di dalam nama Tuhan. Kita menjalankan tugas kita di dalam keluarga. Karena kita mengasihi Kristus, marilah kita mengasihi keluarga kita. Marilah kita menggembalakan keluarga kita dan dengan teguh setia meminta Yesus Kristus menjadi kepala keluarga kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian, menguatkan keluarga demi keluarga. Kasihilah keluargamu. Amin.